Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book mata pelajaran prakarya bab 2 kelas 8 semester 1 dengan materi manipulasi sistem teknologi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi adalah hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat, bentuk untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua zaman, yaitu 1. Zaman prasejarah, berfungsi sebagai sistem untuk mengenal bentuk-bentuk yang manusia kenal. Kemudian, komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Selanjutnya, zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang dibuat dari tanduk binatang atau isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama, A. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Misalnya, penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. B. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis dimanfaatkan perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet atau online. C. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Saat ini transaksi perbankan lewat internet dikenal dengan internet banking. Selanjutnya D. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses pembelajaran mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Sistem berbasis kartu kredit atau smart card dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Dampak penggunaan TIK. Dampak positif, yang pertama adalah mempercepat arus informasi. 2. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru. 3. Media sosial. 4. Membantu individu dalam mencari informasi. 5. Mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. 6. Sharing dan berbagi file. Dampak negatif. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. 2. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. 3. Cyberbullying. 4. Konten negatif yang berkembang pesat seperti pornografi. 5. Fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. 6. Menjauhkan yang dekat.
Media pengantar teknologi informasi. A. ISDN, B. VSAT, C. HFC, D. DSL. Jenis peralatan, karakteristik, dan istilah dalam teknologi informasi. Yang pertama ada cash register, kalkulator, komputer, laptop atau notebook, dashbook, kamus elektronik, MP3 and MP4 player, kamera digital, Al-Quran digital, flash disk, televisi, radio, koran atau majalah. Peralatan teknologi komunikasi, telepon, phone seluler, telegraf, penyertaan, walkie-talkie, internet messenger, email, fax email, atau fotokopi jarak jauh. Contoh gambar jenis peralatan informasi. Yang pertama ada cash register, kemudian kalkulator, komputer, laptop, kamera digital, televisi, radio, dan koran atau majalah. Komputer sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat input. Perangkat input komputer mulanya hanya dari keyboard dan mouse. Seiring dengan perkembangan zaman, perangkat keras komputer input bertambah dengan adanya scanner untuk memasukkan data gambar hasil kopian ke komputer. CPU adalah induk atau pusat pemrosesan data dari sebuah perangkat komputer. Komponen-komponen yang terdapat dalam CPU secara umum sebagai berikut. Pertama ada VGA card. VGA card adalah komponen komputer yang berfungsi menghubungkan mainboard dengan monitor. Kemudian ada casing. Casing berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, hard disk, dan sebagainya. Power supply. Power supply berfungsi mengalirkan listrik ke setiap bagian komputer agar dapat berjalan. Motherboard. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, dan hard disk. Prosesor. Prosesor adalah sebuah alat berbentuk chip kecil yang berguna untuk proses berpikir dan logika dari perjalanan sebuah perintah komputer. Selanjutnya ada RAM. Berfungsi untuk menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian yang membutuhkan. Hard disk. Hard disk adalah tempat menyimpan data konvensional yang bekerja secara mekanik. Selanjutnya kita masuk ke perangkat output. Perangkat output adalah bagian perangkat komputer yang berfungsi untuk melihat hasil input ataupun program yang sedang aktif. Perangkat output terdiri dari layar atau monitor. Adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil output dari proses komputer yang disebut soft copy. Selanjutnya ada printer. Adalah alat yang digunakan sebagai pencetakan data komputer. Kemudian ada LCD proyektor. Adalah alat penghasil gambar yang menggunakan jutaan piksel agar dapat menghasilkan citra atau teks. Sekian untuk video book kali ini. Jangan lupa subscribe, like, hidupkan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman kalian. Terima kasih.